Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami datang hari ini untuk memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu. Kami mau mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik, bahwa kasih-Mu itu ada bagi kami selama-lamanya, bahwa kasih-Mu itu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Saat ini kami semua mengangkat tangan kepada-Mu ya Bapa, dan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus,
meninggikan-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Kasih-Mu Tuhan selalu ada bagiku, selalu melingkupiku Bapa. Meninggikan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan Yesus. Hosana, hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita lanjut belajar mengenai Fulfilling Divine Destiny. Tuhan mau supaya kita semua adalah orang-orang yang fulfilling divine destiny. Karena Tuhan sudah membuat suatu destiny, rancangan ataupun ketetapan untuk kehidupan kita sebagai suatu divine destiny adalah sesuatu yang baik. Dan rancangannya itu adalah rancangan yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Ini terbukti dari kehidupan seorang yang bernama Ayub. Bisa kita baca itu dalam pasal 1 Ayub mulai ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, sampai di sini pembacaan kita.
Nah, saudara sekalian, ini adalah bukti bahwa divine destiny itu adalah sesuatu yang baik, yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Inilah yang dikenal sebagai rancangan Allah bagi setiap orang. Dan Allah tidak pernah merancangkan malapetaka, kesulitan, dan sebagainya. Adanya kesulitan dan sebagainya terjadi dalam hidup manusia, itu bukan rancangan Allah. Justru dari Ayub ini kita bisa melihat contoh yang jelas sekali. Dari awal tadi dikatakan bahwa Ayub ini seorang yang diberkati Tuhan luar biasa. Dia mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, juga keledai dan seterusnya. Dan dia dikatakan menjadi orang yang terkaya di timur pada saat itu. Mengapa demikian? Karena memang divine destiny adalah berkat, hari depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita ini selalu berjalan di dalam jalur tersebut. Dan kalau kita berada di jalur tersebut, maka kita pasti akan menikmati setiap janji Allah, menikmati hari depan yang penuh harapan, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita pahami hal ini dengan baik. Tapi kenyataannya banyak yang tidak mengalami janji Allah, banyak yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Nah, justru dari kisah Ayub ini kita bisa melihat dengan jelas sekali bagaimana itu terjadi. Dan sama sekali omong kosong kalau mengatakan bahwa Allah itu sengaja merancangkan Ayub untuk mengalami kesulitan. Sama sekali tidak. Buktinya, Ayub diberkati Allah luar biasa. Karena Ayub, dia adalah seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Artinya, dia adalah seorang yang terus mau berjalan di dalam koridor divine destiny. Nah, dia menikmati semuanya. Dan ini memang rencana Allah, ini adalah ketetapan Allah bagi semua manusia. Tanpa pandang bulu, tanpa kecuali. Semuanya direncanakan baik oleh Tuhan. Ketika mau taat, mau berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Tapi kita harus waspada dan harus mengerti bahwa ternyata berada di jalur divine destiny itu tetap harus menjaga kewaspadaan supaya tidak melenceng ke kanan ke kiri ataupun membuka celah karena ada musuh yang jahat namanya iblis. Nah, coba kita lihat itu di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan begini, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, nanti saudara bisa baca terus ya. Ini yang harus kita waspadai. Bahwa berjalan di dalam jalur divine destiny, itu bagus, taat kepada Tuhan. Tapi kita harus tetap waspada. Karena ada iblis yang merupakan musuh. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata Satan yang berarti adversary atau accuser. Iblis yang pekerjaannya cuma memusuhi, membenci kita dan juga menuduh kita macam-macam.
untuk menjerumuskan. Ini memang pekerjaannya iblis. Nah, kalau kita tidak waspada, dengan gampang kita akan dijerumuskan oleh iblis, diselewengkan dan sebagainya. Atau iblis berhasil menyerang melalui titik-titik lemah atau celah-celah yang ada dalam kehidupan kita. Padahal sebetulnya iblis tidak bisa menyentuh kita harusnya. Tapi ketika kita membuka celah, nah ini berarti memberi kesempatan kepada iblis untuk menyerang masuk. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-27. Berbunyi demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan memberi topon, dalam bahasa Yunani, place. Topon, memberi peluang, membuka celah kepada iblis. Karena dia mengincar terus, dia berusaha untuk menjerumuskan, menjatuhkan, dan sebagainya. Nah, kembali kepada Ayub tadi. Ayub sudah menjadi seorang yang mau berjalan di jalur atau koridor divine destiny. Dan dia menikmati semuanya. Tapi ada ketidakwaspadaan dalam hal ini. Yang membuat Ayub akhirnya menderita sedemikian rupa. Nah, ini bukan rencana Allah. Coba kalau kita bayangkan ini rencana Allah, itu ngomong kosong itu. Karena divine destiny itu adalah hari depan yang penuh harapan kok. Hanya saja manusia gagal untuk konsisten. Ya, dengan cara macam-macam, menyeleweng keluar, pakai maunya sendiri, dengan tidak taat dan seterusnya. Kalau Ayub sih tadi dicatat dia seorang yang taat, setia. Tapi bisa juga ketidakwaspadaan terjadi ketika dia membuka celah. Sehingga musuh itu bisa menerobos. Dan jelas sekali kalau kita baca di dalam pasal 1 itu, bagaimana iblis itu mencari peluang terus untuk berusaha menerobos masuk, menjatuhkan Ayub. Mungkin kita mengatakan, loh kok tidak dicegah oleh Tuhan? Saudara sekalian, Tuhan sudah menyediakan semua sarana, semua fasilitas, semuanya sudah. Selama manusia berada di jalur atau koridor divine destiny, maka dia akan aman, dia tidak akan pernah bisa disentuh oleh apapun. Tapi musuh ini memang pekerjaannya memusuhi, menjatuhkan. Yaitu iblis ini. Namanya sudah adversary, Satan. Kita harus betul-betul waspada. Karena musuh ini selalu berusaha mencari celah. Nah, rupanya dalam kehidupan Ayub ini ada celah-celahnya yang bisa diterobos masuk oleh iblis. Dan jelas sekali kalau kita baca, saya mungkin tidak akan bacakan satu persatu. Di dalam pasal 1, pasal 2, nanti saudara baca jelas sekali. Iblis yang melakukan semuanya itu. Nah, lalu di mana celahnya? Bukankah Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan? Nah, coba kita sekarang lihat di dalam pasal 3. Ayub ya, ayat yang ke-25.
Ini adalah ucapan Ayub sendiri. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ini bukan sekedar ucapan sambil lalu Ayub lah, atau semacam Ayub menggigau atau apapun, bukan. Coba perhatikan betul. Bahkan di dalam bahasa aslinya dikatakan kipahat pahati vaya etayani. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi sebelum dia tertimpa, sebelum itu menimpa dia, sebelum itu mendatangi dia udah cemas dulu. Dia udah takut dulu. Nah, inilah celahnya. Ketakutan membuka celah bagi musuh untuk menerobos masuk. Kecemasan, kekhawatiran, itu adalah celah bagi musuh untuk menyengsara, untuk mendatangkan malapetaka dan sebagainya. Seperti seorang boleh tinggal di sebuah tempat yang berkubu seperti benteng, kokoh, kuat dan sebagainya. Tapi kalau pintunya dibuka, jendelanya dibuka, musuh masih bisa menerobos masuk. Demikian juga apa yang dialami Ayub ini. Mungkin kita bertanya, apakah ketakutan dan kecemasan itu adalah satu celah? Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, fear, anxiety, semua bisa menjelaskan. Ahli jiwa, psikolog, dan juga para peneliti Alkitab, teolog juga bisa menjelaskan bahwa memang itu adalah suatu celah yang membuat manusia ini bisa mengalami kesulitan. Ahli medis pun juga bisa menjelaskan bagaimana kekhawatiran, ketakutan bisa mendatangkan problem di dalam kesehatan tubuhnya. Bisa sakit lah dan sebagainya. Tuhan Yesus sendiri, itulah sebabnya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25, dia katakan, jangan khawatir, mi merimnate dalam bahasa aslinya. Karena ini memang sangat berbahaya. Ini celah bagi musuh untuk menerobos masuk. Tuhan Yesus sudah ingatkan itu. Nah, jadi di sini kita lihat ketidakwaspadaan akan membuat manusia bisa tergelincir. Dan masih banyak hal lagi. Tapi dari Ayub ini kita melihat contoh yang jelas. Bagaimana divine destiny itu merencanakan Ayub hidup dalam segala kebaikan Tuhan. Menikmati hari depan yang penuh harapan. Tapi akibat ketidakwaspadaannya, musuh bisa menyerang dia. Oleh karena itu mari saat ini kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Jangan memberi celah untuk si musuh itu bisa menerobos masuk. Tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Dan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan di akhir dari kisah kehidupan Ayub ini, kalau kita baca pasal 42, Ayub mengakui
bahwa dia sudah melakukan banyak kekeliruan, khususnya melalui kata-katanya dan sebagainya. Dan di pasal sebelumnya, mulai pasal yang ke-38 dan seterusnya, Tuhan sendiri yang menunjukkan bagaimana Ayub ini sudah membuka celah dengan kebodohannya yang menyebabkan kekhawatiran, ketakutan, dan kemudian melontarkan perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudara lihat, orang yang cemas, orang yang takut, itu mengungkapkan banyak hal, dan ini merupakan celah bagi iblis untuk menerobos masuk. Jadi saat yang penting, tutup semua celah. Tetap waspada. Pegang firman Allah. Kalau firman Tuhan katakan hati-hati, jangan beri kesempatan pada iblis, jangan beri celah, maka kita tetap waspada, hati-hati. Nah, kita bisa fulfilling divine destiny, dan di situ ada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan selalu memuliakan nama Yesus. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh selalu berjalan di jalur divine destiny yang membawa kepada kemenangan dan keberhasilan dalam nama Yesus Kristus. Amin.